Mari kita bahas industrialisasi sistem dan usaha agribisnis. Pada umumnya mazhab mainstream industrialisasi adalah bergerak dari perekonomian berbasis sektor pertanian ke berbasis sektor industri dan kemudian berbasis sektor jasa. Implisit dalam mazhab ini, meninggalkan sektor pertanian dianggap sebagai bagian dari industrialisasi. Mazhab ini banyak diadopsi di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Utara ketika awal pembangunan ekonomi mereka. Namun mazhab ini banyak memperoleh kritik karena proses industrialisasi yang meninggalkan sektor pertanian tersebut ternyata antara lain melahirkan kemiskinan di kawasan pertanian, pedesaan, dan terancamnya ketahanan pangan. Sehingga meskipun sudah berada pada perekonomian berbasis industri atau berbasis jasa, harus kembali membenahi sektor pertanian, pedesaan, baik untuk mengatasi kemiskinan, ketahanan pangan, maupun untuk mitigasi perubahan iklim. Pada mazhab sistem dan usaha agribisnis, industrialisasi tidak keluar dari sistem dan usaha agribisnis, tetapi tetap berada dalam sistem dan usaha agribisnis. Yang berubah adalah perubahan driver atau lokomotifnya. Dari supply side misalnya, proses industrialisasi sistem dan usaha agribisnis adalah perubahan teknologi produksi untuk meningkatkan produksi dengan 3 fase. Fase pertama adalah agribisnis yang memanfaatkan sumber daya alam, natural resources, dan tenaga kerja belum terdidik, unskilled labor, atau disebut juga fase factor driven. Pada fase ini sering disebut juga ekstensifikasi, yakni meningkatkan produksi dengan cara memperluas areal atau skala usaha. Pada fase kedua, yakni sistem dan usaha agribisnis yang memanfaatkan modal, kapital, dan sumber daya manusia makin terampil, kapital dan semi-skilled labor. Atau disebut juga fase capital driven. Fase capital driven ini lebih maju dari fase faktor driven, yakni peningkatan produksi diperoleh dengan cara meningkatkan produktivitas pada skala usaha yang tetap. Fase kedua ini ditandai dengan memanfaatkan barang-barang modal seperti mekanisasi pada kegiatan tertentu, sehingga fase ini juga sering disebut fase peningkatan produktivitas parsial, partially productivity. Fase ketiga adalah fase sistem dan usaha agribisnis yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, knowledge, dan sumber daya manusia terampil atau terdidik, atau disebut sebagai fase innovation driven. Pada fase ini peningkatan produksi dihasilkan dari pemanfaatan inovasi di segala bidang sehingga meningkatkan produktivitas total atau total productivity. Dengan demikian, proses industrialisasi, sistem dan usaha agribisnis berawal dari fase factor driven, kemudian naik kelas ke fase capital driven, dan kemudian naik kelas lagi ke fase innovation driven. Proses industrialisasi sistem dan usaha agribisnis tidak hanya terjadi dari supply side, tetapi juga dari demand side. Proses industrialisasi sistem dan usaha agribisnis dari segi demand side terdiri atas 2 strategi,
yakni strategi promosi ekspor, export promotion, dan strategi substitusi import atau import substitution. Strategi promosi ekspor atau EP dapat dibagi dalam 3 fase, yakni agribisnis yang menghasilkan bahan mentah ekspor EPO, agribisnis yang menghasilkan produk setengah jadi atau intermediate product export EP1, dan agribisnis yang menghasilkan produk jadi atau finished product untuk ekspor EP2. Dalam konteks ini, industrialisasi agribisnis bergerak dari EPO ke EP1 dan ke EP2 untuk menangkap nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri sekaligus memperluas pasar atau new product, new market. Strategi industrialisasi substitusi import atau SI juga dapat dibagi atas 3 fase, yakni agribisnis yang menghasilkan bahan baku substitusi import atau SIO, agribisnis yang menghasilkan produk setengah jadi atau intermediate good untuk subsidi import SI2, dan agribisnis yang menghasilkan produk jadi finished product untuk substitusi import atau SI3. Industrialisasi agribisnis untuk substitusi import yang ideal bergerak dari SI3 ke SI2 dan ke SI1. Jika kita mengkombinasikan strategi industrialisasi agribisnis, supply side dan demand side tersebut akan ketemu apa yang kita sebut dengan hilirisasi. Hilirisasi merujuk pada subsistem agribisnis hilir atau downstream agribisnis, yakni pendalaman industri-industri, factor driven, capital driven, innovation driven, yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk jadi, baik untuk ekspor, EPO, EP1, EP2, maupun substitusi impor, SI2, SI1, SIO. Hilirisasi yang paling maju adalah industri hilir yang digerakkan oleh inovasi atau innovation driven untuk menghasilkan produk jadi berbasis agribisnis, baik untuk ekspor maupun substitusi impor. Huluisasi agribisnis merujuk pada industrialisasi dari sistem capital driven dan innovation driven. Perubahan dari faktor driven ke capital driven dan innovation driven pada on-farm agribisnis akan mungkin terjadi jika pada upstream agribisnis, perbedihan, agrokimia, agrootomotif berkembang untuk menghasilkan barang-barang modal dan barang inovasi teknologi, embodied technology. Sehingga yang dimaksud dengan huluisasi merujuk pada industrialisasi on-farm dan upstream agribisnis. Ya, sedang berlangsung dan bervariasi. Pada umumnya untuk komoditas utama agribisnis kita sedang bergerak dari faktor driven ke capital driven. Bahkan sebagian kecil sudah mulai masuk ke innovation driven. Padi dengan indeks pertanaman lebih dari 1 jelas telah masuk pada fase capital driven, bahkan innovation driven. Sawit sedang berusaha keluar dari faktor driven ke fase capital driven dengan perbaikan good agricultural practice. Bahkan ke innovation driven, replanting dengan varietas unggul. Dari demand side juga sedang terjadi proses industrialisasi, baik dalam promosi ekspor maupun substitusi impor. Hilirisasi sawit domestik telah berhasil
merubah ekspor sawit dari dominasi CPO, EPO ke produk setengah jadi, yakni RPO, EP1, bahkan meski masih sedikit produk jadi EP2. Dalam konteks substitusi impor juga sedang berlangsung, yakni substitusi impor solar fosil dengan biodiesel sawit SI2.